sedih juga bahas Arsenal ya. Kalau bahas MU nih belum pertanding sih soalnya ya. Kita nggak bahas pertandingannya deh. Ya kita nggak bahas pertandingan, kita bahas mungkin pelatihnya aja. Kemarin tuh dia baru ketemu bos baru kan. Si Erik ten Hag ketemu sama Sir Jim Ratcliffe sama siapa Jax yang botak itu. Brentford. Nah, ini kan pertanyaannya adalah apakah Sir Jim Ratcliffe yang Nah, ini dia nih orang-orangnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah Sir Jim Ratcliffe bisa ngubah atau enggak? Dia jatuhnya apa ya kita bilangnya? Pemilik baru, tapi bukan pemilik mayoritas gitu ya. Cuman pemilik 25% saham, terus ntar ngurusin sporting manajemennya. Gitu kan. Yang jadi pertanyaan kan si Jim Brailsford itu dia ngurus tim sepedanya si Ratcliffe ya. Tim sepedanya sukses tapi tim bolanya nggak tahu, belum ada pengalaman. Oji Sinis baru musim ini kelihatan gitu kan. Yang dipertanyakan adalah seberapa besar Erik ten Hag bakal dapat wewenang di manajemen baru ini gitu. Karena kemarin yang gua baca adalah dia tuh nggak pengen wewenangnya tuh jadi dibatasin kan. Karena kan selama ini dia tuh menerima tawaran Man United ternyata adalah karena gue bisa dapat kebebasan buat ngeveto siapa yang pemain yang diusulin gitu loh. Jadi loh makanya kemudian banyak pemain-pemain kayak kesana hasil pilihan dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya tim scouting, tim departemen transfernya tuh udah nih ini kita mau ngedeketin yang ini, tapi Ten Hag bisa ngeveto itu. Nah, di manajemen baru apakah itu bisa dipangkas atau enggak? Karena menurut gue idealnya dipangkas gitu. Karena kalau misalkan Ten Hag dikasih full wewenang kayak gitu, dia jadi nggak bisa ngelihat kesalahannya di mana nih, gitu loh. Sementara kan kalau misalkan lu ngelihat di Ajax bahkan deh, itu gue suka banget Ajax eranya dia itu karena dia kan punya Overmars sama Van der Sar yang bisa nge-backup nih. Lu main kayak gini, oke nih pemain yang cocok kayak gini, gitu. Terus kemudian City, Pep punya Ciki. Terus kemudian Jurgen Klopp gue nggak tahu sekarang dia wewenangnya segede apa, tapi zaman sama Michael Edwards itu kan juga oke, gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu loh yang harus diperhatiin karena kalau misalkan Ten Hag dikasih kewenangan luas, gue takutnya dia misjudge gitu sama penilaian akan talent. Dia mungkin ngeliatnya bagus, tapi ketika masuk ke Premier League ternyata nggak bisa compete nih, gitu. Beda tipe, bukan pemainnya jelek ya, cuman ketika harus bermain di Premier League kan ada beberapa kebutuhan khusus lainnya yang harus dimiliki oleh seorang pemain gitu ya. Nah si pemain ini nggak bisa gitu, misalnya nggak kurang kombatif atau kurang apalah gitu kan. Gimana menurut Ten Hag di bawah Ineos dan juga Jim Ratcliffe? Gue sebenarnya pengen menjelaskan panjang lebar, tapi kayaknya waktunya tidak cukup. Jadi nanti kita ketemu di luar aja ya. Tapi serius. Ngopi-ngopi ya. Kalau gue lihat, Anda buka datanya deh, Ten Hag sama Ineos. Sebenarnya gue lagi nunggu nih. Kan Ten Hag kan bakalan dapat kewenangan itu apa enggak gitu. Kan Brentford sama Jim Ratcliffe kan nggak benar-benar ngurusin teknis ya kan. Mereka pasti ada orangnya lagi yang makanya lagi diusahakan siapa namanya? Siapa? Jan-Claude Bang itu. Yang PSG gitu, ya. Di PSG dulu. Nah, orang itu siapa tadi? Juga. Di Juventus juga. Tadi kalau Rossi bilang ada Man City ada Siki, Liverpool ada Edwards dulu, Arsenal ada Edu gitu. Itu orang-orang yang udah tahu track record ya kan. Ya. Nah, kalau lo tanya sekarang siapa Man United bisa boros apa enggak? Ya gue nggak tahu karena gue nggak tahu yang bakal dislotin di situ siapa gitu. Apakah Brentford sendiri atau Ratcliffe sendiri atau Jean-Claude Blanc yang udah terbukti di Juventus dan juga di PSG. Itu pertama, kita harus nunggu itu. Dan yang kedua, soal Brentford ini gue lihat wawancaranya McLaren. Jadi ternyata McLaren waktu pas dia pernah menukangi Derby County, ternyata dia pernah ngundang Brentford ke dressing roomnya Derby County. Karena dia bilang waktu itu, saya suka cara dia memimpin tim sepedanya Inggris, bisa juara, saya butuh motivasi. Dimotivasi, Derby County habis itu berjaya. Jadi menurut gue ini amunisi yang bagus sih yang ada di dressing room Man United sekarang, ada motivator. Nah tinggal football brainnya aja siapa. Dan gue tadi setuju sama Rossi kalau Ten Hag ya jangan benar-benar dikasih kewenangan 100%. Tuh waktu di Ajax juga kan ada tuh pemain yang minta Overmars. Itu makanya dia bosnya itu bukan pemain itu. Dia nggak main minta dioper Overmars. Nah ini gue nanya nih, dia dari perspektif luar. Menurut lu kenapa Ten Hag sampai sekarang belum dipecat? Karena mereka tidak ingin mengulang Ole out misalnya. Ya kalau Rangnick saya emang udah bukan pelatih ya sebenarnya, direktur teknik gitu gue rasa. Dan ya gue masih merasa banyak orang yang menyesal, aduh coba Ole dipanjangin dikit masanya gitu misalnya. Jadi gak ingin mengambil keputusan itu apalagi misalnya di tengah musim gitu. Dan sebenarnya kalau secara poin masih make sense banget untuk merangsek ke atas dan mengganggu konsentrasi 4 besar ya gitu menurut gue. Jadi sebenarnya bobrok kan dari mainnya, tapi kalau secara result, kalau emang menghakiminya via result, menurut gue masih bisa dan layak dapat kesempatan sih menurut gue. Tapi kan manajer paling banyak kalah ya.
Iya. Kan ya? Maksudnya dari performa, maksudnya di klub normal ya menurut gue ya. Erik ten Hag ini kayaknya udah dipecat sih harusnya kalau maksudnya bukan dari hasilnya jumlah kemenangan, jumlah kekalahan ya, tapi dibandingin kan dia akan dibandingin sama manajer sebelumnya, jumlah kekalahan lebih banyak gitu. Terus juga ekspektasi yang nggak memenuhi. Kalau menurut gua kalau di klub biasa bukan klub kayak Man United udah dipecat sih. Soalnya kemarin tuh gua menarik baca tulisannya si Andy Mitten di Athletic. Man United tuh berada dalam posisi di mana ada hotdog gosong di kantinnya aja itu jadi sorotan. Dia bilang kayak gitu kan. Apalagi sekarang pelatih yang secara performa masih turun naik nih gitu. Ya benar gitu. Kalau di klub lain nih, klub gede lain udah pasti dipecat nih Ten Hag gitu. Kenapa sekarang dia belum dipecat? Kalau menurut gue karena manajemen Man United belum punya kredibilitas. Itu aja gitu. Kenapa Man United manajemennya belum punya kredibilitas? Iya kan sebenarnya kan penunjukan manajer itu kan dibangun atas sebuah visi kan. Gue visinya pengen kayak gini, misinya bla 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 bla, kayak kemarin kita bahas di episode sebelumnya tuh soal timnas kan, visi sama misi. Nah, misinya itu kemudian harusnya bagiannya adalah salah satu menunjuk manajer yang kayak gimana gitu. Nah, di manajemen baru ini kan manajemen baru lagi nih istilahnya gitu kan. Terus kemudian manajemen baru ini baru pengen ngatur tim lagi gitu. Nah, Ten Hag tuh menurut gue baru sampai level assessment. Kalau misalkan dia buruk dan nggak masuk ke dalam visinya manajemen baru ini, mungkin baru akan dipecat. Kalau menurut gue gitu ya, gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena mereka belum punya rencana kan, belum ada di manajemen baru ini, belum tahu kita visi atau rencananya mau ngapain. Jadi untuk sekarang Ten Hag masih aman. Tapi kalau misalkan musim depan gue rasa awal-awal masih jelek, nggak aman sih. Menurut gue sih. Lo kan nilainya kan di sekarang di level sekarang yang manajemennya baru lagi. Tapi di manajemen lama ketika sebelum nge-hire Ten Hag, menurut lo Ten Hag udah masuk kriteria yang bagus berarti? Sebenarnya masuk. Gue sih lihatnya bagus soalnya. Kalau secara pelatih ya bagus gitu kan. Apalagi kemudian musim pertamanya dia nggak bisa dapetin pemain-pemain yang dia mau. Akhirnya dia beradaptasi dengan taktik yang menurut gua lebih worth itu di musim ini. Iya, harusnya nggak dilanjutin gitu. Itu plan B-nya dia gitu loh. Jadi menurut gua itu udah bagus ketika dia adaptif. Nah, ketika dia sekarang keras kepala, itu yang harus gua kritik gitu kan. Cuman sayangnya kan balik lagi manajemen Man United juga nunjuk dia ketika nggak ngasih dia wadah yang bagus gitu segala macam. Makanya gue bilang manajemennya juga nggak ada kredibilitas ketika mereka yang manajemen sebelumnya ya, misalkan manajemen sebelumnya yang mencat Ten Hag itu pasti bakal balik ke mereka sendiri. Lalu juga sama bobroknya gitu loh. Dan ya mereka nggak bisa nawarin solusi juga, misalnya who's better than Ten Hag juga gitu. Anyway gitu, yang bisa di MU dan dengan hotdog gosong, maksudnya tekanannya sebesar itu kan, hotdog gosong diomongin gitu. Jadi kalau menurut gue sih hari penghakiman Ten Hag adalah posisi United di akhir musim. Iya, dan itu menurut gue kalau misalkan ini manajemen baru, mereka tuh harus datang dengan kayak misalkan udah dapat plan, kalau misalkan kita mencat Ten Hag, pelatih yang sesuai sama visi misi kita siapa ya, itu tuh harus udah ada gitu. Rooney jelek kan, secara permainan dia nggak bagus. Carrick sama McKenna malah lebih bagus daripada Rooney. Iya, Carrick McKenna bagus. Iya, makanya mungkin aja kalau patokannya juga keberhasilan, misalnya manajemen yang sekarang nggak jelas itu, misalnya ditanya emang indikator berhasilnya United apa? Juara nggak mungkin 4 besar. Jadi mereka juga masih bingung gitu sebenarnya pondasi landasan gitu. Gue tuh kemarin ngobrol sama teman gue, dia bilang bahwa kayaknya sih karena mereka ngelihat kemarin juara Carabao sama finish posisi 4 besar itu udah dianggap wah hebat banget nih. Makanya sekarang rencana transfernya nggak dibalikin ke plan A-nya Ten Hag bahwa bisa main kayak Ajax-nya dia gitu. Ya udah lanjut aja main kayak kemarin gitu. Buktinya yang kemarinnya udah berhasil nih dapat 4 besar sama Carabao gitu. Musim ini bukannya plan A yang didatengin Onana. Enggak, itu kan kalau menurut Onananya iya ya. Onananya mungkin iya buat build up. Cuman kayak Mason Mount segala macam tuh kan udah buat main direct aja gitu. Højlund tuh bisa work loh kalau misalkan main build up dari belakang. Jadi plan A sebenarnya bisa. Iya. Direct bisa itu bisa. Tapi itu penilaiannya gue lihat karena dari gaya main dia ya. Maksud gue Højlund ditaruh di Arsenal deh. Masuk apa enggak? Menurut gue sih masuk. Udah sini. Sini buat gue aja. Tukar sama Edi mau enggak? Kalau Henderson mau enggak? Henderson lagi enggak betah tuh kan. Siapa? Di Al Ettifaq. Kan tengah itu. Siapa? Henderson. Lagi nggak betah. Aduh, kalau tengah sama ya gue bilang Curtis Jones gitu. Maksudnya ini isu nggak penting gitu menurut gue. Kalaupun datang gue kayak hah? Gitu maksudnya. Kayak urgent. Iya maksud gue. Urgent Robben. Aneh ya. Tapi gini. Robben.